Selamat malam, saudara-saudaraku semua, teman-teman, adik-adik. Senang sekali rasanya malam ini bisa bertemu lagi untuk melihat pokok bahasan kita malam ini, yaitu mengenai bagaimana kita menanggulangi kebocoran energi pada manusia. Saya rasa berbicara mengenai energi ini adalah hal yang cukup complicated dan cukup penting karena energi menyangkut segalanya. Energi menyangkut kualitas hidup manusia. Sebelum kita berbicara lebih dalam, mari kita ketahui dulu apa yang saya maksud energi di sini. Saat ini kita tahu dari sekolah mengenai energi manusia, yang mana ada energi tubuh. Energi ini yang menggerakkan manusia untuk bisa berjalan, untuk bisa berbicara, untuk bisa bekerja. Dan kita tahu asal dari energi ini adalah makanan dan kemudian diproses, dan ada satu proses yang namanya metabolisme, di mana di situ ada pembelahan ATP yang menghasilkan energi. Kemudian kita tahu ada bagian lain di tubuh ini, yaitu otak kita, di mana dalam proses berpikir, otak juga menghasilkan energi. Energi yang didapat dari glukosa atau gula yang bersenyawa dengan oksigen. Itu adalah energi otak yang akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Hanya itu saja yang kita ketahui saat ini melalui bangku sekolah atau pelajaran sekolah. Namun sebetulnya kalau kita tengok lebih jauh, bagaimana kita bisa mengenali sesuatu, bagaimana proses-proses yang saya katakan tadi di tubuh, di otak, di mana itu tadi hanyalah hardware kita. Itu adalah suatu perangkat kasar. Bagaimana proses-proses metabolisme, kemudian pengambilan energi untuk otak itu bisa berjalan? Bagaimana kita bisa menyadari sesuatu? Bagaimana segalanya ini berfungsi? Apakah ada energi lain selain dua energi yang saya sebutkan di atas yang sudah kita ketahui? Untuk itu, marilah kita mencoba melihat ke dalam untuk lebih jelasnya. Dan sebelum itu, seperti biasa, saya tidak akan mengajar Anda, saya tidak akan memberitahu Anda, tapi kita akan melihat bersama-sama. Marilah kita taruh perhatian kita ke dalam, agar rasa kita bisa merasakan
apa yang akan kita lihat, apa yang ingin kita ketahui. Untuk itu, rilekskan badan Anda, rasakan tubuh Anda, hadirkan diri Anda, rasa Anda sekarang dan di sini. Dengan hadirnya diri Anda, maka Anda mengetahui sekeliling Anda. Dengan cukup menghadirkan diri dan memperhatikan kehadiran Anda, maka Anda mengetahui sekeliling Anda. Sekarang, jagalah perhatian Anda dan gunakan perhatian itu untuk menelaah apa yang saya katakan. Kita masuk dalam pembahasan. Background dari ini, saya akan membuat satu ilustrasi. Apabila Anda menyuruh anak Anda untuk melakukan satu kepentingan Anda di luar kota, pasti Anda akan memberinya bekal atau sangu. Begitu juga kita, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita juga mendapat bekal. Bekal itu adalah hidup itu sendiri. Hidup atau daya hidup asalnya dari hidup. Untuk menjalani hidup dan akan kembali ke hidup. Itulah satu energi yang selama ini tidak kita ketahui. Namun energi hidup adalah penyebab utama yang menjadikan segalanya ini berfungsi, baik di dalam diri kita maupun di luar sana. Semua yang menggerakkan adalah hidup itu, yang tidak lain dari kesadaran. Kemudian timbul satu pertanyaan. Kalau yang menyebabkan segala sesuatu berfungsi, termasuk hidup setiap manusia, mengapa kualitas hidup satu orang dengan yang lain berbeda? Ada orang yang hidupnya penuh kegembiraan. Ada orang yang sepanjang hidupnya menjalani kesedihan dan keterpisahan. Ada orang yang dengan leluasa melakukan segala sesuatu, seolah-olah alam ini berpihak kepada dia. Ada orang yang ingin melakukan sesuatu yang kecil saja, membutuhkan usaha yang luar biasa. Ada orang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang keluarganya banyak, ada yang sebatang kara. Itu adalah kualitas hidup. Kualitas hidup yang digerakkan oleh energi hidup. Jadi ini sebetulnya adalah kunci. Apabila kita ingin merubah kualitas hidup kita, maka
Tidak ada jalan lain selain mengetahui apa yang menyebabkan naik atau turunnya kualitas hidup seseorang. Apa yang menyebabkan kita senantiasa gemah ripah loh jinawi. Kita sejahtera. Sejahtera bukan hanya di bidang keuangan, namun dalam hal pergaulan, dalam hal keluarga, dalam hal pekerjaan, itu semua adalah kesejahteraan, termasuk isi dompet Anda atau isi rekening Anda. Kalau kita ketahui bahwa yang menyebabkan kualitas hidup itu berbeda-beda, kita lihat dulu mengapa seseorang mempunyai kualitas hidup yang rendah. Seseorang akan mengalami kualitas hidup yang rendah apabila seseorang itu menyalahi penggunaan kodrat daripada hidup ini, yang semestinya seseorang ini menggunakan hidup untuk hidup. Tapi kenyataan yang ada, orang-orang selalu menggunakan pikiran untuk hidup dan memenjarakan hidupnya. Hal inilah yang membuat suatu keseimbangan itu terganggu, membuat kualitas dari manusia itu rendah, karena orang selalu berpegang pada pikiran dalam kehidupannya dan melupakan hidupnya. Kemudian bagaimana agar seseorang bisa mempergunakan hidupnya untuk hidup? Apa yang dimaksud dengan mempergunakan hidupnya untuk hidup? Kita tahu itu dulu. Apabila seseorang mempergunakan hidupnya, yang pertama, rasanya ada di hidupnya. Aku inilah yang hidup. Sehingga aku ini tentram di situ dan tidak mengikuti pikiran dengan menjadi sesuatu. Menjadi apa yang dikatakan pikiran. Menjadi aku yang sedih. Menjadi aku yang tertekan, menjadi aku yang sengsara, menjadi aku yang bijaksana, menjadi dan lain sebagainya. Tapi aku, hidupmu, itu tetap pada tempatnya. Kemudian kita akan melihat hal-hal apa yang menyebabkan seseorang lari dari hidupnya. Yang pertama dan pokok adalah orang yang tidak menerima hidupnya. Ada orang yang berwajah jelek. Ada orang yang tidak pandai. Ada orang yang tidak bisa bergaul. Dan macam-macam. Sampai yang terjelek adalah orang yang mempunyai cacat tubuh. Itu semua adalah hidup. Itu semua adalah yang memberimu hidup. Itu adalah pemberian dari yang memberi hidup. Jadi pertama kali, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menerima pemberian hidup. Bagaimana kita bisa menerima kalau kondisinya seperti itu?
saya jelek, saya melarat atau tidak kaya, saya cacat. Kita harus menyadari bahwa itu bukan kesalahan kita. Dengan kita menaruh rasa itu bukan salahku, ini adalah hidup yang harus aku jalani. Sehingga dengan demikian Anda akan terlepas dari rasa malu, dari rasa minder, dari rasa-rasa yang kurang menyenangkan tadi. Kemudian keluar. Apabila Anda berada dalam lingkungan di mana orang-orang di sekitar Anda mempunyai banyak kelebihan dari Anda, tetap katakan pada diri Anda, ini bukan salah saya, dan ini juga bukan kelebihan mereka, karena yang membuat ini adalah hidup. Jadi kita bisa accept, kita bisa menerima apapun yang diberikan oleh hidup untuk kita jalani. Ini nanti sebagai dasar dalam kita menjalani hidup. Kita harus mempunyai fondasi yang kuat sebelum kita menjalani hidup. Perasaan kita harus enak, kita harus percaya diri, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan rasa yang enak juga. Yang kedua, seseorang harus senantiasa memperhatikan hidupnya. Dalam artian, apa yang terjadi pada saya setiap saat? Bagaimana saya berperilaku? Apakah saya ini selalu bereaksi terhadap apa yang di luar? Apakah saya ini karena rasa sakit di dalam, saya ini selalu menolak? Apakah saya ini selalu ingin menyakiti orang lain karena saya merasakan sakit di dalam diri saya? Inilah yang saya sebut dengan selalu memperhatikan hidupnya. Sehingga kita harus selalu sadar apa yang selalu kita lakukan, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Apa gunanya kemudian perhatian kita terhadap perilaku kita dalam menjalani kehidupan? Saya akan menyampaikan sesuatu sebelumnya yang sedikit keluar dari konteks tapi tidak terlalu jauh. Saya akan memberitahukan kepada Anda bahwa seorang ilmuwan yang bernama Stephen R. Hawkins, seorang ahli dalam hal psikologi yang telah menulis buku berjudul Power versus Force, atau dalam Indonesianya Tenaga Melawan Hambatan. Di dalam buku tadi yang menarik perhatian saya, beliau membuat sebuah tabel atau skala. Skala ini adalah berisikan angka dari 20 hingga 700. Angka tadi adalah batas minimum dan batas yang dicapai oleh manusia, maksimumnya. Angka ini menunjukkan setiap emosi yang timbul itu dinilai oleh satu angka. Saya akan menunjukkan, tapi maaf karena
dalam live ini saya tidak bisa share screen, maka saya akan menunjukkan lewat, nah kira-kira beginilah, kelihatan nggak? Jadi di sini ada angka-angkanya, kemudian ditunjukkan tingkat emosinya, kemudian pembagian-pembagian emosinya. Nah, inilah tabel yang saya maksud. Seperti contohnya di sini. Rasa malu itu menunjukkan angka 0 sampai 20. Kemudian di sini ada rasa bersalah menunjukkan 30, rasa marah menunjukkan 150, berkeinginan 125. Kemudian netral itu kita tidak menolak, tidak menerima. Itu adalah 250. Itu adalah batas tengahnya. Setelah itu kita memasuki satu perjalanan naik dalam, inilah yang dikatakan sebetulnya betul-betul memasuki kehidupan. Dari kemauan bisa menerima itu adalah 350, logika itu 400, dan kita akan masuk ke suatu emosi tinggi yang dikatakan sebagai cinta. Jadi tanpa energi yang tinggi yang kita miliki, kita tidak bisa mengenal cinta, kita tidak bisa mencintai orang lain. Kemudian joy, keriaan, kemudian peace, itu adalah kedamaian, 600. Dan yang terakhir adalah enlightenment, 700 nilainya. Nah, itu tadi tentang tabel oleh Stephen R. Hawking yang menunjukkan bahwa setiap emosi itu mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Dimulai dari emosi malu, kemudian garis tengahnya adalah netral, dan garis tertingginya adalah pencerahan. Sekarang apa hubungannya tabel tadi dengan apa yang sudah kita bicarakan? Tadi saya mengatakan bahwa apabila seseorang tidak bisa menerima hidupnya, maka dia memulai sesuatu perjalanan hidup dengan emosi yang rendah. Apabila seseorang merasa malu dengan dirinya, merasa malu dengan kecakapannya, merasa malu dengan posisi atau status sosialnya, merasa malu dengan segala macam yang kemungkinan bisa membuatnya malu, dia akan berada dalam posisi emosi dengan frekuensi yang terendah, yaitu 20. Kemudian itu adalah awal yang sangat jelek untuk memulai perjalanan hidup. Jadi menerima hidup apa adanya, mencintai hidupnya, menyadari bahwa ini adalah pemberian yang perlu dihargai. Itu adalah awal atau permulaan dari perjalanan kehidupan. Kemudian pada waktu kita memperhatikan atau mengamati bagaimana kita menjalani kehidupan ini, rasa-rasa apa yang sering muncul? Pikiran-pikiran apa atau perilaku apa yang sering muncul? Kita menjadi mengetahui apa yang kita lakukan sehari-hari itu, kita menabung energi dengan frekuensi tinggi atau rendah. Karena ini menyangkut tabungan energi Anda, menyangkut bagaimana kualitas
kehidupan Anda. Misalnya, seseorang yang selalu bereaksi. Seseorang yang bereaksi pada satu kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Orang ini adalah orang yang selalu mengejar kenikmatan. Sehingga orang ini dapat dikategorikan orang yang mempunyai energi rendah. Karena setiap kali dia tidak bisa menerima kondisi apa yang dikehendakinya, maka pasti ada rasa marah. Rasa marah itu terletak pada energi yang berfrekuensi rendah, yaitu 100. Jadi di bawah pertengahannya. Pertengahannya adalah 250. Kemudian apabila kita senantiasa ketakutan. Ketakutan itu adalah rasa tidak percaya diri. Ini juga sesuatu yang mencerminkan emosi dengan frekuensi rendah, yaitu 160. Nah, kita lihat apa yang biasa ada dalam kehidupan manusia. Manusia sudah terpecah-pecah. Aku yang satu ini, aku yang bukan apa-apa, aku yang hanya ada ini, karena sudah menjadi pikiran dan mengikuti apa kata pikiran, sehingga aku menjadi bermacam-macam. Sekali lagi saya ceritakan bahwa aku yang bermacam-macam, setiap aku itu mempunyai kepentingan. Kepentingan-kepentingan tadi menimbulkan perilaku pada waktu saya berinteraksi dengan orang, pada waktu saya berekspresi. Nah, kepentingan-kepentingan ini banyak yang menimbulkan atau diekspresikan sebagai hal-hal yang menyebabkan turunnya frekuensi dari emosi. Atau dengan kata lain, apa yang kita lakukan karena kepentingan ego kita, itu menimbulkan emosi frekuensi rendah. Yang dimana ini adalah apa yang kita kumpulkan. Sebagai contoh, berbohong. Yang pertama, paling jelek adalah malu. Berbohong, menipu, bereaksi, menjadi badan dan pikiran, berharap, tergantung, berzina, menunda pekerjaan, melabeli atau berasumsi, mengejar kenikmatan, hidup dalam konflik, tidak menikmati momen demi momen. Itu adalah yang biasa kita lakukan. Itu yang biasa dilakukan oleh manusia. Dalam ajaran-ajaran agama, dalam ajaran budi pekerti, moral, mereka mengajarkan jangan berbohong, jangan berzina, jangan menipu. Tapi apa kenyataannya? Orang tidak berhenti melakukan itu. Apa kira-kira yang menyebabkan orang terus-menerus melakukan sesuatu yang sudah dilarang? Menurut penglihatan saya,
orang terus melakukan itu karena yang pertama, dia tidak bisa melepaskan kepentingan egonya. Yang kedua, dia tidak mengetahui apa akibat dari apa yang dilakukannya. Yang ketiga, dia tidak mengetahui bagaimana berhentinya bagaimana menghentikan perbuatan-perbuatan tadi. Apabila saya bilang kepada anak saya, kamu jangan bohong, anak itu akan terus melakukannya sampai dia mengerti mengapa saya berbohong. Oh, kepentingan saya itu agar tetap diterima orang, tetap dihormati orang, mendapat wah. Itu adalah kepentingan di bawah sadar saya yang selalu mendrive hidup saya. Dia selalu menjalankan hidup ini sehingga saya tetap eksis. Nah, setelah saya mengerti itu, oh, ternyata bahwa saya harus menyadari bahwa saya itu bukan yang itu. Saya itu bukannya pikiran tentang saya, tapi saya itu adalah kenyataan yang ada rasanya. Hingga orang itu bisa melepaskan dulu kepentingannya atau kepentingan egonya. Setelah itu dia mengetahui, oh, kalau saya berbohong, kalau saya menipu, saya berzina, itu mengakibatkan rasa bersalah. Kalau kita lihat di tabel tadi, rasa bersalah itu menempati urutan kedua dari bawah dalam tabel frekuensi dari emosi. Berapa nilainya? 30. Jadi setelah rasa malu tadi 20, rasa bersalah itu 30. Oh, jadi mengapa semua agama, semua pelajaran budi pekerti, moral itu melarang orang berbohong, melarang orang berzina, melarang orang menipu? Karena semua hal itu menimbulkan rasa bersalah. Dan rasa bersalah ini menimbulkan energi dengan frekuensi yang rendah, yang akibatnya jelek untuk saya, untuk bekal untuk menjalani hidup saya. Jelek dalam artian menurunkan kualitas hidup saya. Selain dari merugikan orang lain. Kemudian kita selalu bereaksi. Kita selalu bereaksi, itu akan menimbulkan konflik. Konflik ini adalah hal kedua yang menguras energi kita. Energi-energi tadi secara tidak sadar, kita memikirkan sesuatu menjadi takut, kemudian kontradiksi di dalam saya sekarang ini pemarah. Kemudian moral kita bilang bahwa marah itu jelek. Kemudian kita berharap, kita masuk ke alam ilusi. Nanti saya akan jadi orang tidak pemarah. Sekarang ini saya ini pelit. Nanti saya akan jadi pemurah. Itu semua makan banyak energi. Dan apa yang didapat dari perbuatan mengulang-ulang masuk ke dalam ilusi? Tidak ada, kecuali kerugian.
orang yang selalu mengumbar pembicaraannya, membicarakan hal-hal yang tidak penting, tidak ada gunanya, karena itu pemborosan energi. Selain energi fisik, juga energi hidup. Menurunkan kualitas hidup kita. Nah, setelah kita sudah bisa mengaca atau meneliti apa perbuatan-perbuatan yang biasa saya lakukan, apa kebiasaan saya dalam kehidupan sehari-hari yang menurunkan frekuensi saya, frekuensi dari energi saya, kita mulai merubah. Namun untuk merubah itu juga butuh energi. Karena kebiasaan tadi sudah menjadi pola hidup Anda. Untuk mematahkan pola, merubah menjadi sesuatu yang baru, Anda juga membutuhkan energi. Jadi apa yang bisa Anda hemat? Hemat dulu. Pertama, kalau Anda belum pernah merasakan kenapa saya ini begini, coba lihat kenyataan Anda. Kenapa saya malu? Kenapa saya minder kalau ketemu orang? Kenapa saya tidak terbuka? Kenapa saya selalu menipu? Kenapa saya menutupi hal-hal yang sesungguhnya? Kenapa saya selalu bereaksi? Kenapa saya selalu ingin menjadi atau penghayal? Itu adalah hal-hal yang harus kita refleksikan, kita lihat. Ini pattern saya. Ini adalah ini kebiasaan yang saya lakukan. Nah, dengan Anda Anda tidak bereaksi terhadap sesuatu. Anda hanya mengetahui. Anda melihat dengan benar. Anda mengetahui dengan benar. Anda mendudukkan diri Anda sebagai aku yang benar. Itu sudah banyak. Anda menghemat atau conserve energi. Sehingga energi ini dapat merubah Anda. Tanpa melakukan penghematan energi, Anda tidak akan bisa berubah. Adalah suatu hal. Apabila Anda sudah mulai merubah kebiasaan-kebiasaan kecil, maka energi-energi akan meningkat. Energi yang meningkat tadi akan mempengaruhi energi di atasnya. Sehingga energi Anda makin lama makin tinggi. Dapat dilihat dari apa? Dari kualitas hidup Anda. Anda yang biasanya cuma berantem di rumah dengan istri Anda, dengan anak Anda, menjadi lebih tenang, lebih damai. Anda bisa mengerti orang lain. Anda bisa mengetahui diri Anda sendiri. Itu adalah kualitas manusia. Dimulai dari situ. Saya tidak bilang bahwa kualitas manusia tiba-tiba orang datang membawa uang untuk Anda. Bukan itu. Semua dimulai dari bawah. Anda bisa memanage hidup Anda. Kalau Anda sudah bisa melampaui 250, yaitu netralitas, Anda bisa mempunyai kemauan. Kemauan untuk berubah, kemauan untuk maju, kemauan untuk melakukan sesuatu. Semakin tinggi Anda bisa mengerti apa artinya empati. Bagaimana Anda bisa mencintai orang lain. Nah, untuk itu saya akan memberi sedikit cara yang saya anggap cukup efektif apabila ini dilakukan. Cara ini saya sebut
4 janji kepada diri sendiri, yang apabila Anda rutin melakukannya dan menyadari, mengaplikasikan dalam hidup Anda, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kualitas hidup Anda akan berubah karena energi Anda meningkat. Janji yang pertama, jaga lisanmu. Anda mengerti bahwa seseorang itu jangan berbohong, jangan menipu, harus selalu menepati janji. Karena sekali Anda berbohong, ini akan menimbulkan rasa bersalah. Dan rasa bersalah ini akan menyedot energi Anda. Ini langsung, rasa bersalah itu nilainya rendah sekali, frekuensinya rendah sekali. Ini bisa langsung tercermin dalam kehidupan Anda. Kualitas hidup Anda akan turun drastis. Termasuk dalam kita melakukan hidup ini. Misalnya seorang pedagang, Anda bisa menipu orang lain. Misalnya mengurangi timbangan dari beras atau gula yang Anda jual. Orang lain tidak tahu, tapi Anda tahu. Setelah Anda tahu, itu menimbulkan rasa bersalah. Rasa bersalah inilah yang akan menyedot energi Anda. Dan kalau Anda lama-lama menjadi kebal, karena sudah terlalu sering melakukan, energi ini bukan hanya di perasaan, tapi masuk ke bawah sadar Anda. Inilah yang nantinya membuat obstacle, hambatan-hambatan dalam hidup Anda. Orang yang selalu menutupi kebenaran, orang yang mengatakan tidak seperti apa yang terjadi. Ini juga menimbulkan rasa bersalah, meskipun orang lain tidak tahu. Itu adalah janji yang pertama, menjaga lisanmu. Yang kedua, jangan menjadikan segala sesuatu itu personal. Personal itu pribadi. Apa yang pribadi itu adalah pikiranmu, penjara pikiran terhadap hidupmu. Kita selalu mengaitkan diri kita dengan segala hal. Ketika kita datang, orang baru ngobrol, kita selalu berprasangka, oh, membicarakan saya. Mendengar satu berita, langsung mengaitkan dengan dirinya. Wah, kalau saya gini, kalau saya gini, kalau saya. Itu adalah mengaitkan segala sesuatu dengan dirinya, itulah membuat segala sesuatu personal, pribadi, menyangkut saya. Menyangkut saya, itu pasti ada konflik di situ. Saya dibicarakan orang, kenyataannya saya dibicarakan. Kemauan saya, ilusi, ini belum ada. Yang faktanya saya dibicarakan. Ilusi saya bilang saya tidak mau. Orang lain menghina kita. Kita rasakan, sakit ya. Kemudian kita marah.
kenyataannya saya dihina. Ya udah, titik. Kenapa saya harus sakit? Saya nggak salah, saya dihina. Yang salah dia, karena dia yang mengatakan, kenapa ya saya yang harus sakit? Kenapa bukan dia? Jadi kita jangan selalu menghukum diri kita. Kita harus mempunyai self-love, cinta terhadap diri. Kalau kita melakukan satu kesalahan, jangan kita menghukum, waduh saya ini jelek, saya ini gini. Jangan. Ini udah terjadi. Sudah. Tapi kita mengetahui, yang penting kita mengetahui apa yang kita lakukan dan apa akibatnya, apa konsekuensinya. Kita boleh melakukan segala hal, tapi sebagai orang dewasa kita tahu segala yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensi. Kalau kita sanggup menghadapi konsekuensinya, lakukan. Karena kita mau. Bukan karena ikut-ikutan. Bukan berhenti karena ditakut-takuti. Tapi karena kita tahu. Itu adalah kualitas manusia. Janji yang ketiga, jangan berasumsi. Berasumsi itu adalah menaruh label. Kita baru mendengar sedikit, paling gini. Kita baru melihat sedikit, saya udah tahu endingnya. Itu adalah berasumsi. Dengan berasumsi, kita tidak akan pernah mengetahui hal yang sebenarnya. Kita hanya mengetahui asumsi kita. Dan ini juga menimbulkan konflik. Konflik di dalam kita. Karena yang menyebabkan kita berasumsi itu adalah diri kita yang ego tadi. Saya mau endingnya seperti ini. Jadi saya nggak butuh mengetahui semuanya. Saya hanya mau yang ini. Sehingga kalau kenyataannya tidak begitu, Anda pasti akan bereaksi lagi. Di mana ini juga menguras energi Anda. Nah, itu tadi adalah 3 janji yang harus dilakukan. Kemudian janji terakhir terhadap diri saya, ini bukan jangan, tapi do your best. Lakukan segala sesuatu yang terbaik. Apa maksudnya? Karena aim kita itu adalah energi yang tinggi sebelum kedamaian. Itu adalah keriangan, sukaria, sukacita. Itu hanya bisa kita dapat dari kita bekerja. Jadi kita hidup ini jangan diam saja mengharap sesuatu, bermimpi. Jangan. Kita harus melakukan sesuatu yang menggembirakan. Jangan lihat hasilnya. Oh, saya cuma dapat berapa. Itu tidak penting. Jangan kamu bekerja yang pada waktu bekerja hanya menunggu harinya gajian. Itu adalah sesuatu yang tidak betul. Anda harus bergembira dalam bekerja. Anda harus menyenangi pertama dulu. Pertama Anda harus menyenangi pekerjaan Anda. Kemudian dalam bekerja Anda mendapat gairah. Karena gairah itu adalah hidup. Anda harus menyertakan hidup dalam karya Anda. Anda harus berkarya dengan hidup. Bukan dengan pengharapan. Betul-betul hidup ini betul-betul urip iku urup. Hidup ini harus betul-betul menyala. Betul-betul hidup. Bagaimana caranya? Bekerjalah. Ekspresikan itu dalam hidupmu. Bekerjalah menurut rasamu, rasa hatimu. Ini menyenangkan. Ini berguna buat orang. Saya nggak peduli. Karena hidup ini sudah akan menghidupi saya.
Saya nggak peduli dapatnya berapa. Meskipun ini di atas kertas ini tidak cukup, tapi hidup itu akan tetap menghidupi saya. Yang terang, saya harus menjaga kualitas hidup saya. Dengan begitu, semuanya akan menjadi baik. Jadi 4 janji ini, kalau Anda lakukan secara kontinu dalam hidup Anda, maka ini bisa menutup kebocoran. Selain Anda juga memperhatikan momen dari momen kehidupan Anda. Karena hidup ini sekarang dan di sini, maka Anda harus tetap bersama hidup Anda. Perhatian Anda, rasa Anda itu selalu di sini. Bukan pergi bersama angan-angan Anda. Anda memikirkan sesuatu atau dijanjikan sesuatu sama orang. Tanggal sekian saya mendapat ini. Kemudian pikirannya mengharapkan dan berada di hari-hari depan tadi yang masih ilusi. Inilah yang dikatakan Anda kehilangan hidup Anda. Karena Anda tidak berada dalam hidup Anda. Di situ Anda akan kehilangan kewaspadaan. Anda menyia-nyiakan hidup Anda. Biarkan kita jalani hidup ini dengan gembira, dengan riang. Hidup ini penuh arti. Jalani dengan senang hati. Jadi kesimpulannya, kalau kita sudah mengerti itu, menyadari kebocoran-kebocorannya di mana, bagaimana cara menaikkan vibrasi kita, maka kita mengerti menjalani hidup. Nah, dengan berlangsungnya Anda memasuki energi dengan vibrasi yang tinggi, melalui emosi-emosi yang menyenangkan, Anda akan mencapai emosi yang tertinggi, yaitu pencerahan. Pencerahan ini adalah yang disebut kembali kepada hidup. Anda udah, kalau orang Hindu bilang, oh ini saya sudah ketemu swarga. Kehidupan yang tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Yang isinya kedamaian, cinta kasih. Jadi awalnya dari hidup, digunakan untuk hidup, dan akan kembali ke hidup. Itulah energi hidup. Doyo urip kalau orang Jawa bilang. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat. Dan apabila Anda merasa ini penting dan ada hal-hal yang ingin Anda ketahui lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Saya pasti akan menjawabnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini interaktif. Karena grup ini adalah grup meditasi. Yang saya katakan ini meditasi ke dalam diri kita. Melihat ada apa di dalam. Dan ini untuk hidup Anda. Karena saya sudah mengerti. Saya menyampaikan ini agar Anda mengerti dan Anda bisa meningkatkan kualitas hidup Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera.